selamat sore buat semua rekan-rekan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, hari ini saya ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Ruli. Buat yang belum kenal, saya ada di rumah saya di Bandung. Saya memulai usaha ini sudah sekitar 18 tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah di Teknik Geologi ITB, sampai saya lulus. Hari ini saya kebagian untuk cerita mengenai bisnis ini. Jadi saya cerita sedikit. Saya dulu orangnya nggak bisa diatur waktu dari SMA kuliah. Pokoknya orangnya mencintai kebebasan. Makanya ketika waktu itu ada teman saya namanya Rizky Kanata, itu senior di SMA, senior juga di ITB. Dia waktu itu cuma cerita, ada bisnis, mau nggak dengar presentasinya, dengar penjelasannya. Ya saya mikir namanya dengar penjelasan kan nggak ada ruginya ya. Ya udah saya dengar aja. Waktu itu dibilang bahwa kita di sini jualan obat, kita bangun jaringan, kita bangun aset. Saya dulu nggak paham kata yang namanya aset itu artinya apa, sama sekali nggak paham karena kuliah saya juga teknik. Terus waktu itu saya dijelasin lagi sama Pak Rizky, dibilang ini kalau kita jalankan serius, kita bisa punya aset yang artinya uang datang terus walaupun kita nggak kerja lagi. Nah di situ saya waktu itu langsung tertarik. Saya bilang oke, gue pasti join. Tapi alhamdulillah setelah saya ngomong pasti join, berbulan-bulan saya nggak join. Saya menghindari Pak Rizky. Mungkin sebagian dari Anda ada yang punya prospek atau kenalan seperti itu. Ya saya juga dulu seperti itu. Saya cuma mau cerita, nggak semua orang sukses di sini ya masuknya langsung positif, bisnisnya langsung jalan. Itu semuanya beda-beda ceritanya. Jadi nanti akan ada ceritanya masing-masing. Nah, yang saya tangkap dari presentasi pertama waktu dijelaskan Pak Rizky adalah gini, simpelnya setiap orang, termasuk saya, itu punya impian, punya dream. Apa yang mau dituju, dia mau kemana, apa yang mau diwujudkan dalam hidup ini, ekstrimnya sebelum meninggal atau sebelum mati mau ngapain gitu. Apa yang mau diberikan kepada orang-orang yang dicintai, orang tua, istri, anak, dan lain-lain. Nah, untuk mewujudkan itu, tentunya kita perlu kendaraan. Jadi analogi sederhana adalah, saya tinggal di Bandung, saya mau ke Surabaya. Paling cepat, saya naik pesawat 1 jam sampai. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang di rumah, kalau naik kereta bisa nggak? Bisa, mungkin 15 jam baru sampai. Naik mobil, karena ada tol sekarang langsung nyambung Bandung-Surabaya, mungkin lebih cepat, 12 jam mungkin ya. Pertanyaan saya lagi, naik sepeda bisa nggak kira-kira? Bisa juga, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Terus pertanyaan lagi, jalan kaki bisa nggak? Bisa, mungkin 2 minggu. Jadi dari pertanyaan tadi adalah gini, cepat atau tidaknya kita sampai ke tujuan kita, itu tergantung kendaraannya. Sama juga, berapa cepat kita sampai untuk mewujudkan impian kita, tergantung kendaraannya. Jadi anggaplah bisnis ini bisnis yang bisa menjadikan kendaraan, bisa menjadi kendaraan untuk kita masing-masing individu, setiap dari Bapak Ibu yang nonton, untuk mewujudkan impiannya. Nah, sekali lagi di pandemi ini kita banyak belajar banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita belajar yang namanya kesehatan itu penting. Orang yang dulunya jorok jadi bersih, yang dulunya nggak pernah cuci tangan jadi cuci tangan terus, yang dulunya nggak pernah olahraga jadi kepaksa olahraga. Karena balik lagi, si virus COVID ini, kalau orang yang imunitasnya kuat, insya Allah dia kena pun tidak bergejala. Kalaupun bergejala hanya ringan. Jadi balik lagi, banyak pelajaran yang kita dapat soal dari virus ini, dari wabah, dari pandemik ini. Yang pertama, orang jadi lebih peduli kesehatan. Nah, kebetulan bisnis kita, TNS dan One Vision, terutama TNS-nya, produk kita adalah produk kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal manusia. Itu kebutuhan pokok manusia yang ya selama manusia ada, berarti manusia itu butuh sehat. Kebutuhan inti Bapak Ibu. Mau profesinya apapun, mau dia ustadz, pendeta, pemuka agama, mau dia direktur, mau dia apapun, dia CEO dan lain-lain. Kalau dia nggak sehat, dia nggak akan bisa maksimal, tidak akan bisa produktif. Jadi kesehatan itu penting. Nah, karena itu saya percaya Bapak Ibu, karena produk kita luar biasa. Saya by the way udah 18-19 tahun di bisnis ini. Sudah banyak sekali melihat orang kebantu kesehatannya, baik yang penyakit berat
maupun yang sekarang yang kena COVID bisa sembuh, termasuk orang tua saya, adik saya bisa banyak kebantu lewat produk-produk kita. Jadi selama ada manusia, selama itu pula bisnis ini akan ada, karena kita di bidang kesehatan. Nah, jadi balik lagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita ada di bisnis yang tepat. Dan tren masa depan mau kayak gimana pun, tetap aja bisnis kesehatan itu akan jalan. Ya, contoh gini ya, ada mungkin bisnis yang sejalan dengan perkembangan dia hilang. Contoh misalnya wartel. Orang tahun 2000 awal semuanya buka wartel, setiap gang ada wartel. Tapi sekarang karena sudah nggak ada orang nelpon pakai telepon rumah, yaitu bisnis hilang. Warnet juga sama. Dulu orang main game datang ke warnet berjam-jam sampai nginep di warnet. Tapi karena tadi balik lagi, karena sekarang udah orang main gamenya di HP, di smartphone, jadi ya udah warnet gak ada juga. Tapi balik lagi, kalau kita bicara kesehatan, suplemen yang memang sudah terbukti khasiatnya, diakui juga oleh dunia, oleh Depkes dan lain-lain. Kalau kita bicara orang sakit, kan nggak mungkin pakai digital, di email, udah sembuh belum? Kan nggak bisa Bapak Ibu. Tetap aja harus ada suplemen atau obat yang masuk kepada dia. Jadi balik lagi, insya Allah saya yakin sekali bisnis kita akan terus ada, bahkan bisa berlipat sejalan dengan pandemi ini, malah selaras gitu Bapak Ibu. Nah, saya cerita sedikit, saya mulai di sini dulu dengan tidak ada background kesehatan sama sekali, tidak ada background marketing sama sekali. Saya hanya ngikutin sistem yang udah ada. Jadi balik lagi, kita beruntungnya ada One Vision, ada orang-orang yang sudah membuat sistem yang sudah teruji hampir 20 tahun, bisa membuat orang dengan background apapun, latar belakangnya. Saya benar-benar bilang apapun tuh literally, benar-benar apapun. Ada yang cleaning service, ada yang dosen, ada yang profesor, ada yang pengusaha, udah kaya sebelumnya, sebelum join di sini. Jadi apapun backgroundnya, asal dia mau ngikutin sistemnya, itu bisa jalan, bisa berhasil di sini. Sama dengan misalnya kita masuk pabrik sosis, ada sapi, kita potong, masuk pabrik sosis, dagingnya diproses, akhirnya keluar sosis. Mau sapinya warna putih, belang-belang, coklat, mau hitam juga, ya keluar jadinya sosis, karena ada sistem di situ. Nah, sama aja, One Vision ini adalah sistem. Orang dengan background apapun, latar belakang pendidikan apapun, asal mengikuti sistemnya, insya Allah bisa berhasil, bisa juga menjadi diamond, bahkan bisa menjadi director. Nah, Bapak Ibu, saya mau share sedikit apa yang jadi pengalaman saya. Ini saya zaman dulu ya, saya sudah nggak ada. Ya, mohon dicek Pak Budi udah keluar ya gambarnya ya. Pak Budi atau Pak Rito, udah oke ya? Udah Pak. Oke, sip. Jadi ini zaman saya kuliah ini di Karangsampung di Jawa Tengah dekat Kebumen, sekitar 18 tahun lalu zaman saya kuliah. Jadi ini pas banget momen ini, pas saya baru join THC, join bisnis ini. Jadi background saya dulu ya gini, kuliahnya lihat batu, begajulan, seringnya berantem, jarakan kuliah. Tapi balik lagi, ketika saya melihat bisnis ini, saya dapat visi gitu. Saya dapat gambaran apa yang bisa diberikan bisnis ini kepada saya untuk mewujudkan impian saya. Makanya saya seriusin di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit bahas soal batu bara dan berlian. Ini salah satu pembahasan favorit saya. Batu bara dan berlian sama-sama punya unsur karbon pembentuknya. Tapi bedanya berlian itu indah, dipakai di cincin. Batu bara, nggak ada yang pakai cincin batu bara. Kenapa? Bisa berlian indah, padahal sama-sama unsur bentuknya karbon. Karena berlian itu kena heat and pressure, kena panas dan kena tekanan. Nah, unsur karbon aja kena tekanan dan panas bisa berubah menjadi yang lebih indah. Apalagi kita manusia, Bapak Ibu. Jadi balik lagi, saya cuma mau sharing aja. Di tengah pandemi ini, saya yakin banyak orang yang mengalami tekanan yang mungkin belum pernah dirasakan. Baik dari segi ekonomi, mungkin dipotong gajinya di kantor, mungkin dari segi kesehatan, ada keluarga yang terpapar atau Anda sendiri terpapar. Terus dari segi hubungan, mungkin karena terbiasa kantor pulang atau berbisnis pulang, sekarang di rumah 24 jam selama hampir setahun, mungkin ketemu terus, malah ada masalah hubungan. Ya percayalah Bapak Ibu, itu bagian dari tekanan, dari masalah itu bagian dari hal yang membuat kita bisa naik kelas secara pribadi. Kalau kita bisa lewatin itu, insya Allah tiap Bapak Ibu bisa menjadi orang yang lebih keren, lebih indah, lebih luar biasa lah daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, Muhammad Ali pernah bilang,
dia pernah bilang satu hari bahwa saya benci setiap menit latihan, tapi saya bilang jangan berhenti sekarang, menderitalah, kalau perlu menderita sekarang, tapi hiduplah di sisa hidup kita sebagai seorang juara. Muhammad Ali, nggak ada yang nggak kenal Muhammad Ali. Ini petinju legendaris dari Amerika Serikat, dari US, dan dia melewati banyak hal dalam hidupnya. Ini pesan dari beliau. Nah, saya mau cerita dikit. Tadi saya bilang saya mulai di sini pas kuliah awal, terus saya jalankan usaha ini sambil kuliah. Jadi dulu kerjaan saya cuma kuliah, terus saya naik bis kembangin ke Lampung, kadang ke Jakarta. Waktu main saya tukar dulu sementara. Jadi Bapak Ibu, balik lagi, prosesnya harus kita lewatin. Walaupun kita sekarang jalankan online, tetap akan ada waktu yang harus kita luangkan untuk bangun jaringan, untuk coaching. Walaupun sekarang secara online. Jadi dulu, waktu saya main, waktu saya nonton bola, waktu saya main bola, waktu saya naik gunung, itu saya hilangin dulu, sementara saya ngejar gol di sini. Saya belajar dari satu buku, Bapak Ibu, namanya ngejar gol. Pasti hidup kita nggak seimbang. Jadi kalau kita ngejar gol, ngejar sesuatu yang kita pengen banget, itu pasti istirahat kurang, waktu main nggak ada. Tapi kita lewatin itu. Setiap orang sukses pasti lewatin masa itu. Jadi sedikit cerita buat Anda, saya hari ini tidak hanya mau ngomong hasil, tapi mau ngomong proses juga. Karena kan banyak yang ngomong, wah di MLM yang dilihatin hasilnya aja, nggak dibicarakan prosesnya. Jadi prosesnya adalah, ya tetap kita akan luangin waktu, tapi balik lagi, semua waktu, tenaga dan uang yang kita jalankan, yang kita lewatin di bisnis ini, yang kita luangkan, kita pakai di bisnis ini, itu insya Allah jadi investasi. Dan bisnis ini kendaraan yang sangat cepat, sangat tepat buat Bapak Ibu di masa pandemi ini untuk bisa mencapai impian-impian kita. Nah, ini saya cerita, saya di bisnis ini alhamdulillah udah kelima benua dan lebih dari 200 kota besar di seluruh dunia. Ini di Jepang, waktu nonton sumo ini sama leader-leader waktu itu peringkat God Lion ke atas. Tahun 2013 kalau nggak salah ini di Gunung Everest. Bapak Ibu, saya naik gunung sampai Everest sampai ketinggian 5.000-an. Di sini asik banget, dingin banget, dan serulah di sini. Balik lagi, setiap orang punya impian beda-beda. Kalau saya ditanya, kok suka naik gunung? Ya karena gunungnya ada di situ, dinaikin aja. Simpelnya gitu. Karena emang saya pengen aja. Jadi balik lagi, tiap orang punya impian beda-beda. Dan salah satu impian saya adalah punya waktu yang cukup, waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati hobi saya. Ini sama Mr. Lee Jin Yuan, ini pemilik dari Tianxi, chairman Tianxi, luar biasa. Dia waktu di South Africa, di kota apa, di negara South Africa. Nah ini nonton bola, klub saya dari dulu Barcelona, udah nonton live sekitar 4 kali. Jadi dulu waktu zaman saya bangun di sini, saya hobi nonton bola, itu saya hilangin dulu. Dan saya ngomong ke diri saya sendiri, suatu hari saya akan nonton langsung di stadionnya. Sudah pernah nonton di Camp Nou, ini waktu itu kebetulan ke Bernabeu, di atasnya Bernabeu kandang Madrid ya, musuhnya Barca, saya pakai spanduknya anti Madrid, ya, di bercandaan aja, ketawaan aja. Ini Indonesia punya alam yang indah, salah satu yang saya syukurin, kita punya negara yang luar biasa alamnya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ini di Pulau Padar, di NTT, Bapak Ibu, di Pulau Komodo ya, namanya Pulau Padar. Ini salah satu scene paling indah buat saya, pemandangan alam paling indah. Ini sekitar jam 5:30 pagi, jam 6 pagi pas matahari baru terbit di sana, Pulau Padar namanya. Ini sama anak saya, Raya yang pertama, sama Gemi, istri saya di Dubai, di padang pasir di sana. Ini waktu saya diving. Yang sama istri saya Gemi di New York, waktu itu habis nikah, bulan madu ke New York. Saya waktu itu bulan madu di Amerika ya, di US, di United States, itu dari East Coast terus ke West Coast sampai San Francisco. Nah itu kurang lebih waktunya benar-benar sebulan. Jadi buat Bapak Ibu yang baru menikah atau yang mau menikah, nanti kan judulnya itu kan bulan madu ya, bulan madu. Honeymoon kan artinya bulan madu. Artinya kan ya paling nggak harus sebulan lah. Kalau misalnya cuma seminggu, itu namanya honey week, bukan bulan madu, bukan honeymoon, tapi honey week, minggu madu. Apalagi bilang bulan madu cuma 3 hari, itu mah honey days namanya. Jadi hari madu ya, hari bercandaan nanti buat Bapak Ibu biar santai. Ini yang bagian ini di Turki, ini di Turki juga, nanti di Afrika, di South Africa, di Cape Town ini, salah satu kota yang menurut saya paling indah juga. Ini waktu saya haji tahun 2017,
Alhamdulillah waktu itu kesempatan untuk daftar haji yang nggak pakai ngantri, furoda namanya jalur undangan kerajaan, dapat jalurnya, saya daftar, alhamdulillah bisa haji juga di Arafah, di tenda-tenda Arafah. Jadi balik lagi buat Bapak Ibu di sini, kita insya Allah tidak hanya mengejar materi, tapi bisa mengejar juga spiritual, karena kita punya lingkungan positif di sini, punya tim nanti upline yang luar biasa. Nah ini rumah saya di Bandung. Balik lagi, saya dari sini kalau secara materi udah lebih dari yang saya butuhkan, sangat lebih. Saya bisa beli cash dari tahun mungkin 10 tahunan lalu, beli rumah, beli apartemen, dan lain-lain dari bonus diansip, itu udah bukti belasan. Kadang-kadang saya lupa saya punya rumah di kota ini berapa gitu. Itu dari bisnis diansip semuanya. Nah ini rumah impian saya yang saya bangun di Bandung, di kawasan Dago Utara Bandung, kawasan Dago Atas. Ini dari belakangnya seperti ini, sebelah kanan ada kolam renang air panas. Karena ini ketinggiannya di atas 1000 meter, jadi suhunya kalau malam bisa 17-18 derajat. Nah ini kota Bandung dari rumah saya, dari teras kamar. Saya sekarang di kamar saya, kalau saya lihat keluar, kalau lagi cerah seperti ini. Terus ini kolam renang buat anak-anak berenang. Ini dari tampak depannya, untuk garasi motor, sepeda, dan lain-lain. Nah ini saya juga cerita sedikit, gak apa-apa, ini sharing aja, niat saya bisa menginspirasi juga buat teman-teman. Di bawah rumah saya bikin joglo, sempat waktu tahun lalu kita buka batch untuk penghafal Quran, namanya Hafiz, Rumah Tahfiz. Nah Rumah Tahfiz ini waktu itu 13 anak, laki-laki semua, mereka pakai metode tertentu bisa menghafal Quran dalam waktu 7 bulan. Jadi mereka nginep tidur di rumah saya, alhamdulillah bisa selesai itu di batch pertama. Tapi karena pandemi, batch keduanya belum dilanjut lagi. Nah, ini dalam rumah, kemarin juga baru bikin lemari, istri saya yang bikin, ini lemari baju dan lain-lain. Ini lemari baju juga, lemari jas saya. Terus quality time balik lagi. Jadi buat saya, salah satu yang bikin saya bisa berubah adalah ketika dia punya anak saya by the way 3 sekarang. Saya dulu senang keliling dunia, saya bisa melihat keindahan negara-negara yang saya kunjungi. Tapi ketika saya punya anak, saya ngajak anak-anak saya keliling dunia, saya bisa melihat keindahan dari mata mereka. Itu satu hal yang berbeda, Bro. Nah, makanya Bapak Ibu balik lagi di sini. Kalau Anda seriusin, Anda bisa menikmati yang namanya dream life Anda. Dan saya tahu setiap orang punya dream life berbeda-beda, punya impian berbeda-beda. Dan insya Allah di sini bisa menjadi kendaraan buat ke sana. Secara teknis balik lagi ada sistemnya, Anda tinggal ikutin, rendahkan hati, rendahkan hati Anda untuk bisa ngikutin. Karena di sini background orang macam-macam bisa berhasil. Nah, begin with the end in mind, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Itu yang saya belajar, salah satu hal yang saya belajar di sini. Ketika kita mulai di sini, gunanya kita melihat orang-orang yang udah sukses, gunanya saya sharing, bukan saya mau pameran, karena kita di jalur yang sama, kita di bisnis yang sama. Saya juga pernah join jadi new member, saya pernah jadi bintang 5, saya pernah jadi bintang 6. Tapi ketika saya jadi bintang 5, bintang 6, saya belajar buat menanamkan hal positif, afirmasi di pikiran saya, bahwa saya akan berhasil, saya bisa berhasil. Bahkan kalau di tahapan di buku itu namanya consider it's done. Kita belum nyampe, bersikap aja seolah-olah udah nyampe, consider it's done. Jadi kita memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Nah buat Bapak Ibu yang sekarang baru mulai, saya ucapkan selamat memulai, tetap semangat. Sekali lagi, setiap orang akan punya kendalanya masing-masing, setiap orang akan punya tantangan masing-masing, tapi Allah Tuhan tidak akan memberikan kendala atau tantangan lebih dari kemampuan kita melewati itu. Oke? Ini waktu saya terima villa di hotel tinggi di Tianxi, waktu itu terimanya $100.000. Kurs dolar waktu itu USD masih 13.000, jadi 1,3 miliar terimanya waktu itu. Nah ya lumayan lah kalau dibeli kerupuk banyak Bapak Ibu. Jadi balik lagi, panggung ini bukan hanya uangnya, tapi panggung ini itu memberikan penghargaan buat kita. Kita akan dikasih tepuk tangan dari ribuan orang dari seluruh dunia, tidak hanya orang Jawa Barat, orang Garut, orang Sumedang gitu, bukan, tapi orang Rusia, orang Afrika Selatan, orang mana, dan semua adalah pemenang-pemenang dari negara masing-masing.
Ini waktu terakhir masih sebelum pandemi ya, 2018 akhir nih sama istri saya Gemi sama anak saya waktu masih 2 di South Africa jalan-jalan ini sama bapak sama ibu saya. Hari ini alhamdulillah bapak ibu saya juga sehat, sempat jadi penyintas COVID juga, dan itu juga menyadarkan kita bapak ibu bahwa sehat itu mahal. Banyak orang harus ngantri bayar berjuta-juta untuk bisa bernafas, padahal selama ini kita bernafas gratis. Kita nggak pernah mungkin bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan bahwa ya Allah terima kasih dikasih udara yang gratis, terima kasih dikasih paru-paru yang sehat. Dan balik lagi, gunanya saya menjelaskan hari ini adalah bisnis ini insya Allah bisa jadi kendaraan buat semua dari Anda yang lihat di rumah. Kalau Anda seriusin, Anda lewatin semua prosesnya, ikutin sistemnya, pegang kuat impian Anda. Satu hari Bapak Ibu, Anda berjuang, dan satu hari Anda akan di sini. Anda akan ada di panggung kehormatan, Bapak Ibu akan dihargain, Bapak Ibu akan bisa mewujudkan satu demi satu impian Anda. Bapak Ibu akan bisa melihat senyum di muka orang tua Anda, ayah dan ibu Anda, bapak dan ibu Anda. Bapak Ibu akan bisa melihat senyum di istri dan anak-anak Anda. Insya Allah Bapak Ibu, selama kita berjuang, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali kita sendiri. Selama kita tidak pernah berhenti, kita tidak akan bisa kalah. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Di Amerika sana, ada seorang dukun yang memang spesialisasinya dipanggil untuk mendatangkan hujan. Nah, si dukun ini, pokoknya tiap datang ke daerah ini hujan. Pasti hujan. Datang ke sini kekeringan, dia datang, hujannya turun. Datang ke sini, hujannya turun. Nah, akhirnya ditanya rahasianya setelah dia berpuluh-puluh tahun kok bisa terus-terusan berhasil dalam kerjaannya. Dia ditanya dan jawabannya simple. Dia bilang, saya akan menari terus sampai hujannya datang. Jadi dia nggak pernah gagal. Dia kalau hujannya datang sebulan ya dia nari, sebulan istirahat tidur, nari lagi, besoknya nari lagi, besoknya sampai hujannya datang. Makanya dia nggak pernah gagal. Bapak Ibu, di sini yang membuat Anda bisa terus menari adalah impian Anda. Upline hanya bisa mengarahkan, tapi yang membuat darah Anda bisa punya semangat, jiwa Anda bisa punya semangat, punya giroh untuk berjuang adalah impian Anda. Jadi saya ucapkan sekali lagi, selamat berjuang buat teman-teman yang baru memulai, buat teman-teman yang baru dengar prestasi hari ini. Lihatlah hal positifnya, lihatlah di sini bisa menjadi kendaraan buat Bapak Ibu untuk berjuang, untuk bisa berhasil, untuk bisa menafkahi keluarga Anda di tengah pandemi ini. Oke, saya Ruli Wahyudi, selamat berjuang buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat!